Rencana pernikahan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar memang menghadirkan kisah penuh cinta bagi sang ibunda Krisdayanti. Sempat berjarak dengan kedua buah hatinya, Krisdayanti akhirnya merekatkan kembali keharmonisan hubungannya dengan buah hatinya. Rasa rindu dan cinta yang terpendam selama ini seakan terbayar ketika KD memeluk dan merangkul langsung Aurel dan Azriel di momen acara menyambut pernikahan Aurel kemarin. Dan seakan ingin mengulang kembali momen indah itu, KD pun siap mengawal Aurel menuju hari bahagianya, yakni 3 April 2021 mendatang. Dan jauh sebelum hari pernikahan itu tiba, KD pun terus menjalin komunikasi yang baik dengan putri sulungnya itu. Termasuk Aurel menyampaikan konsep busana yang akan dikenakan di hari pernikahannya nanti. Hubungan KD dan Aurel yang kembali harmonis ternyata juga menjadi angin segar untuk keluarga, terkhusus sang ayah, Anang Hermansyah, yang merasa telah siap secara lahir dan batin menikahkan putri pertamanya dengan Atta Halilintar nanti. Aurel ingetin tentang waktu tanggal 3 pestanya, terus bajunya. Biasalah ibu sama anak gitu. Baik kok. Aurel kayaknya kan memang komunikasi sama sayanya tuh bagus, positif, cuman saya nggak pernah yang beban atau ngedonder atau di mana kapan ini, enggak. Semua saya tampung apa yang dia sampaikan. Oke kakak, nanti kalau itu pasti dia sampaikan lagi ke saya. Kalau dari Aurel belum keluar saya nggak berani ngomong, nanti salah. Enggak ada dadakan, semua kan udah disiapkan, bahkan semua udah jadi, cuman maksudnya akan lebih bagus kalau nanti surprise. Jadi acaranya alhamdulillah berjalan lancar, akhirnya setelah rangkaian cukup panjang, melibatkan kedua belah pihak keluarga, saling berkenalan, silaturahmi, dan perasaannya senang banget ya. Kamu gimana perasaannya? Happy? Senang banget. Dia senang banget. Aku juga senang ngerasa ini berkah lah dari Allah ya. Di bulan ini. Iyalah namanya aku ini momen, salah satu dream momennya aku, salah satu yang paling apa ya, aku nggak nyangka aku tiba-tiba sekarang udah mau melamar anak orang gitu kan. Dia menikahi juga kan. Dan menikahi anak orang. Lagi siap lah. Dia udah deg-degan, udah mau. Siap lah kan ini menikahkan anak pertama. Aku harus siap lahir batin. Harus dong, harus. Menikahkan langsung. Maksud aku ada juga beberapa yang mungkin mengambil dari momen ini jadi membuat keadaan jadi semakin kayak yang udah baik, ya jadi nanti makin membuat suasananya jadi tidak baik. Padahal kan semuanya sudah baik-baik saja gitu. Jadi kita hanya berharap kasihan anaknya karena dia udah mau menuju hari pernikahan. Hari pernikahan kan dari sekarang ke hari pernikahan tuh pasti godaannya akan banyak. Jangan sampai dia, makanya aku udah bilang Kak, jangan baca ke media sosial, jangan baca apapun. Udah kamu pokoknya fokus ke acara kamu aja gitu. Jadi jangan mikirin orang kan gak mungkin selalu suka sama kita. Orang pasti hidup ada suka, ada nggak suka, ada negatif, ada positif. Karena hidup selalu kayak begitu gitu. Jadi ya yang nggak suka nggak apa-apa, yang suka ya alhamdulillah. Maksudnya kita hanya minta dari yang suka aja supportnya dan doanya gitu. Jadi jangan terlalu ngedengerin orang mau ngomong apa. Udahlah, kalau nggak akan ada selesainya. Dari dulu udah 12 tahun aku sama dia bareng, ibaratnya masalahnya itu aja gitu, kayak nggak ada yang lain gitu. Jadi kita berharapnya sih ke depan, yuk kita jangan melihat ke belakang, kita melihatnya ke depan supaya kita semua jadi orang yang lebih baik gitu, orang yang selalu positive thinking. Jangan ada hal-hal yang nanti malah membuat kasihan anakku juga gitu, karena dia memang benar-benar lagi fokus ke nikahannya. Jadi apapun yang dia tidak lakukan dianggap begini, atau dia lakukan dianggap begitu. Prosesi yang terjadi kemarin itu hal yang keterkejutan aku, bahwa anakku pun sudah mulai dewasa. Kan kemarin banyak yang bareng tuh, ulang tahun pun apapun semua kan dia bisa melakukan semua, beliin kado apapun semua dia mau. Ya dia sudah memanage, dia sudah sesuai lah perkembangannya dengan umur dia, makanya dia mau menikah. Ya udah lah ya. Kelihatan
Aurel berkembangnya seperti Itu cara dia bikin tulisan apa, aku nggak nyangka banget sih maksudnya. Tapi dari kecil anak ini emang pintar sebenarnya. Cuma dia keluarkan di saat-saat tertentu gitu, di momen-momen yang tertentu gitu. Kadang aku suka nggak habis pikir kamu apa ya, orangnya bisa menggambarkan, mendescribe banyak hal dengan, dan ingatannya dia tuh kuat banget. Aurel tuh salah satu orang yang menurut aku dia masih ingat zaman dia dari kecil apa. Aku aja mungkin karena umurku udah segini kali ya. Dia tapi kalau Gia malah enggak aja, kalau bercerita dia tidak terlalu banyak meng-capture gitu. Kalau Aurel dia diam tapi dia meng-capture banyak hal gitu anaknya. Holding close, holding tight. Di sisi lain, jelang pernikahan yang rencananya digelar pada 3 April 2021, Aurel dan Atta memang tengah disibukkan dengan berbagai persiapan. Salah satunya adalah menentukan tempat akad nikah mereka. Impian Aurel dan Atta menggelar prosesi sakral ijab kabul di Masjid Istiqlal sepertinya tidak akan terjadi dikarenakan pihak pengurus Masjid Istiqlal belum menerima surat izin resmi untuk menggelar pernikahan dari pihak Atta. Dan di tengah teka-teki tentang kepastian lokasi digelarnya akad nikah mereka, Atta pun akhirnya menggugah sebuah video yang memperlihatkan Aurel dan Atta sedang melakukan survei di salah satu hotel mewah berbintang 5. Lantas, akankah Aurel dan Atta memilih hotel mewah berbintang 5 itu sebagai tempat digelarnya akad nikah mereka? Dan seperti apa juga respon Anang dan Ashanti mengenai lokasi akad nikah Atta dan Aurel yang hingga kini masih dirahasiakan? Iya, lokasinya itu lagi didiskusikan karena memang kan kita itu dikabarin dalam artian gini, mereka melakukan kehati-hatian karena ini kan masih menentukan prokes harus tepat. Berarti kan koordinasinya kan tidak mudah. Koordinasinya berbagai pihak untuk bagaimana supaya nanti pelaksanaan akad nikah maupun resepsi tidak menimbulkan masalah. Makanya faktor kehati-hatian melaksanakan itu hari inilah masih dalam penggodokan dari Atta sama Aurel dengan timnya menyusun rencana itu dengan baik. Akadnya nggak jadi di Istiqlal tuh benar. Saya bukan kapasitas menjelaskan itu, terus terang teman-teman, nggak mungkin kita menjelaskan yang memang kita pasti. Ya, karena kita berdua benar-benar ingin menyerahkan, mereka sudah punya tim, mereka udah dewasa, mereka sudah menyusun kesiapan ini sedemikian rupa. Kita nggak mungkin untuk mau gerejokin mereka punya keinginan. Kenapa? Perjalanan ini kan perjalanan sejarah mereka yang baru. Berarti dia melakukan ini juga hati-hati dan ingin juga kita sebagai orang tua juga merasakan bahwa ini perjalanannya akan insya Allah tidak akan ada masalah apapun. Jadi sebenarnya gini, kenapa kita nggak bakalan nutupin tempatnya di mana? Karena jujur sebenarnya mungkin mereka masih mengusahakan satu atau tempat lainnya. Jadi masih belum ngasih kepastian, tapi kita tahu sebenarnya beberapa tempat yang mereka udah pilih. Cuma kan bukan kapasitas kita kalau memang belum ketok palu bilang oh di sini gitu, kita nggak punya kapasitas untuk mendahului mereka gitu. Jadi jangan sampai nanti salah. Jadi mendingan nunggu benar-benar pastinya udah di mana, udah jelas semuanya, udah benar-benar fix, baru kita akan share. Ikutlah, pasti kita akan kan juga gak lama lagi, sebentar lagi kan. Cuma memang mungkin mereka masih ada kayak beberapa alternatif untuk, karena mengingat akan ini, mengingat akan itu gitu. Selain tempat akad nikah Atta dan Aurel yang masih menyisakan tanda tanya di benak publik, berkas persyaratan pernikahan Atta dan Aurel kabarnya pun belum sampai ke pihak KUA. Mengingat hari pernikahan mereka yang sudah di depan mata, Kepala KUA Kecamatan Setiabudi justru mengaku belum menerima informasi pendaftaran pernikahan Atta dan Aurel ke KUA. Sementara itu, pendaftaran pernikahan di KUA yang seharusnya diproses selama 10 hari kerja nanti, benarkah bisa dipercepat jika Atta dan Aurel juga mengurus surat dispensasi dari kecamatan? Ya, teman-teman sekalian, keterkaitan dengan informasi rencana pernikahan Aurel dengan Atta, sampai hari ini sesuai informasi dari staf atau teman-teman di bagian pendaftaran, itu belum ada informasi, belum ada yang mendaftarkan ke KUA Setiabudi.
begitu. Jadi sampai sejauh ini belum terdaftar di kita. Adapun nanti ya kita nggak tahu. Justru malah sebetulnya kita nggak tahu infonya di mana, belum ada. Kalau ada memang kita sudah daftarkan secara resmi. Oke. Aturan kalau dalam undang-undang kan 10 hari kerja. Dari sejak mendaftar sampai hari H. Tetapi juga bukannya tidak boleh kurang dari 10 hari kerja. Boleh selama ada dispensasi. Itunya namanya. Jadi kalau memang kurang dari 10 hari kerja boleh dilangsungkan pernikahan, harus mengurus surat dispensasi dari kecamatan. Nggak ada masalah. Jadi sejauh ini belum ada info ke kita. Saya justru belum tahu tuh. Belum ada berita itu, belum tahu saya. Oke, nanti kalau ada berita kita informasikan ya.